Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi atas berkah dan karunia-Nya serta berkah sehat yang masih diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT ini. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, sahabat dan kita semua sebagai umatnya sampai akhir zaman nanti. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ayi yang sudah mewakili dari DKM dan juga para mudaris dan mudarisah sebagai penilai, juga kepada ibu-ibu pengajian Masjid Al-Mutasir dan juga teman-teman seperjuangan kelas Siti Sarah yang telah hadir untuk menghadiri amaliyah tabligh yang praktek dari tadi seperti disampaikan oleh Bapak Ustadz Epul untuk melengkapi kelulusan kita. Surat Al-Baqarah yang tadi sudah dibacakan oleh Teh Astri, ayat 286 yaitu La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Poin yang ingin saya sampaikan di sini, ibu-ibu, adalah ada beban yang harus ditanggung oleh setiap makhluknya yang diberikan oleh Allah. Lalu apa sih beban yang diberikan oleh Allah itu? Bebannya adalah cobaan dan ujian di dalam hidup kita. Pada umumnya, pada dasarnya, ujian dan cobaan itu sama, Bu. Tapi ada di dalam, menurut bahasa, yang didefinisikan bahwa apa itu cobaan? Cobaan itu adalah posisi seseorang pada saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedangkan ujian adalah cara Allah menguji keimanan dan kesabaran manusia. Jadi, Bu, kalau kita diuji, kalau kita dicoba oleh Allah, kita lolos dalam cobaan atau ujian itu, tentu impactnya atau hasilnya bagi diri kita adalah apa itu? Meningkatkan iman dan ketakwaan serta sabar yang akan didapat oleh diri kita dan menjadi orang yang tangguh. Karena apa? Kita sudah melalui ujian dan cobaan itu. Bu, tidak ada manusia yang tidak ada diuji. Ada dalam surat Al-Ankabut ayat 3. Allah mengingat. Saya izinkan hari ini saya untuk mengenalkan apa yang akan saya sampaikan pada tausiah singkat ini, yaitu tentang calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Dan insya Allah akan memberikan hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Di dunia ini selalu saja ada hal yang baik dan buruk. Apakah itu manusia juga, termasuk juga kan manusia itu selalu melakukan hal yang baik dan yang buruk, karena apa? Allah itu sebenarnya memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan pilihan. Sebab Allah memberikan akal dan tuntunan agama kepada kita. Dengan semua ini kita dapat menentukan jalan yang akan kita pilih. Tapi ingat, semua pilihan ada akibatnya. Jika memilih air pasti basah, dan memilih api pasti kena panas. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini akan saya jelaskan tentang apa yang maksudnya dengan terjerumus. Hati-hati kita terjerumus dengan orang-orang yang musyrik, yaitu orang yang menyembah berhala. Sekarang pun banyak benda-benda yang dapat menjerumuskan kita kepada kemusyrikan dan kekafiran. Dalam hal ini, kemusyrikan dan kekafiran ada kaitannya dengan calon-calon penghuni neraka. Sebelumnya akan saya jelaskan tentang kafir sejati. Ibu tahu kan Fir'aun?
Gak kenal. Belum kenalan ya, kenal. Ngomong. Ternyata kalau kita tahu tentang kisah Fir'aun ini adalah manusia atau makhluk Allah yang paling sombong. Saking sombongnya dia mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Tidak ada kan di sini yang mengakui sebagai Tuhan? Jangan sampai. Pak Ibu jadi kan. Bahkan dia mengaku dirinya Tuhan itu sangat gimana ya? Dia bisa mematikan dan dia juga bisa menghidupkan. Mungkin yang bagi dirinya mematikan dan menghidupkan, dia siapa yang membangkang pada dirinya, maka dia bisa memberikan dia kehidupan. Sedangkan siapa yang menurut kepada dia akan memberikan kehidupan. Dan siapa yang membangkang kepada dirinya, dia bisa memberikan kematian dalam sekaligus. Mungkin itu baginya, tapi bagi Allah itu sangatlah murka. Dan ketika suatu hari Fir'aun sedang melakukan peperangan dengan Nabi Musa itu, dia ingin sekali bertobat, tetapi sayang tobatnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga akan menjelaskan sebelumnya tentang neraka. Neraka di sini adalah tempat ganjaran bagi orang-orang yang memiliki amal buruk lebih berat daripada amal baik. Dan di mana manusia, neraka ini adalah tempat di mana manusia dan jin yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari para nabi sebagai tempat penjara bagi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang pengadilan akhirat. Ibu tahu nggak bahan-bahan bakar dari neraka? Tidak tahu sih. Bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan Jin. batu. Manusia dan batu. Ada ayat yang menjelaskan tentang neraka, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 116 yang